Perataan laba adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi atau naik turunnya laba yang dilaporkan agar terlihat stabil dari waktu ke waktu. Tujuannya bukan untuk menghilangkan laba, tetapi memindahkan laba dari periode yang sangat menguntungkan ke periode yang kurang menguntungkan. Jadi intinya atau sederhananya yaitu tindakan sengaja dari manajemen untuk menjinakkan fluktuasi laba. Jadi kalau grafik laba perusahaan biasanya naik turun tajam, manajemen ingin grafiknya terlihat lebih stabil dan landai. Ingat tujuannya bukan menghilangkan laba, tetapi cuma soal permainan waktu. Manajemen menyimpan sedikit laba di saat perusahaan sedang sangat untung, lalu mengeluarkan simpanan itu di saat perusahaan sedang lesu. Hasilnya, laporan keuangan terlihat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Perataan laba merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar kinerja keuangan perusahaan terlihat lebih stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Strategi ini bukan bertujuan untuk menghilangkan atau memanipulasi jumlah total laba, melainkan sekadar memindahkan kelebihan laba dari periode yang sangat menguntungkan sebagai cadangan untuk menutupi periode yang kurang menguntungkan. Praktik ini didorong oleh beberapa motivasi utama, diantaranya untuk membangun kepercayaan investor karena laba yang stabil dianggap memiliki resiko rendah, serta menjaga kepuasan pemegang saham lalu membagikan dividen yang tidak berubah-ubah. Selain itu, perataan laba seringkali digunakan untuk mengamankan bonus manajemen dengan cara menjaga agar target laba selalu tercapai setiap tahunnya, serta memperkuat hubungan dengan kreditor agar perusahaan dinilai lebih sehat secara finansial sehingga lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perataan laba. Yang pertama ada perataan alami, yaitu terjadi karena proses bisnis memang stabil secara alami tanpa campur tangan manajemen. Jadi ini adalah jenis yang paling bersih karena terjadi secara alami. Manajemen tidak melakukan trik apapun, memang bisnisnya saja yang sedang stabil. Misalnya pendapatan perusahaan tiap bulan stabil dan biayanya juga terkendali, sehingga labanya otomatis terlihat rata tanpa perlu diotak-atik. Yang kedua ada perataan real atau real smoothing, yaitu manajemen mengambil tindakan operasional yang mempengaruhi arus kas, misalnya memudahkan biaya iklan atau riset atau IRD. Nah, di akhir tahun contohnya begini, manajemen melihat laba tahun ini sudah terlalu tinggi, maka mereka sengaja mempercepat biaya iklan atau biaya riset di akhir tahun. Tujuannya supaya laba tahun ini sedikit turun atau biaya tidak terlalu melonjak, dan tahun depan beban mereka jadi lebih ringan. Jadi ada uang yang benar-benar keluar untuk mempengaruhi laba. Yang ketiga yaitu ada perataan artifisial atau akuntansi. Nah, yaitu manajemen memanipulasi prosedur akuntansi tanpa mempengaruhi arus kas. Misalnya mengubah estimasi umur ekonomis, aset atau metode depresiasi. Jadi, ini sering disebut permainan di atas kertas karena tidak mempengaruhi arus kas sama sekali. Manajemen hanya bermain dengan angka dan prosedur akuntansi. Misalnya, mereka mengubah estimasi umur mesin dari 5 tahun menjadi 10 tahun supaya depresiasinya lebih kecil, atau mengubah metode akuntansi tertentu. Uangnya tidak berubah, tetapi angka laba di laporan keuangan berubah jadi lebih cantik dan stabil. Selanjutnya yaitu cara mengukur. Indeks Excel merupakan salah satu metode yang paling populer dalam penelitian akuntansi untuk mendeteksi adanya praktik perataan laba secara ilmiah. Alat ukur ini bekerja dengan cara membandingkan koefisien variasi antara perubahan laba bersih dengan perubahan penjualan perusahaan dalam suatu periode. Logika dasarnya adalah secara normal, naik turunnya laba seharusnya sejalan dengan naik turunnya penjualan. Namun, jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa variasi laba bersih jauh lebih kecil dibandingkan variasi penjualan, maka hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa manajemen telah melakukan intervensi untuk perataan laba. Dengan kata lain, indeks Excel berfungsi sebagai instrumen untuk melihat apakah stabilitas laba yang dilaporkan merupakan hasil alami dari penjualan atau merupakan hasil dari upaya manajemen dalam mempercantik laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sudut pandang teori akuntansi positif. Dalam perspektif teori akuntansi positif,
Praktik perataan laba dijelaskan melalui kerangka teori keagenan atau agensi teori. Hal ini muncul akibat adanya pemisahan fungsi antara pemilik atau prinsipal dan pengelola atau agen yang menciptakan kesenjangan informasi manajer. Manajer sebagai pihak yang memiliki akses informasi lebih banyak cenderung menggunakan otoritasnya untuk mengatur fluktuasi laba agar kinerja mereka selalu terlihat stabil dan memuaskan di mata pemilik. Dengan demikian, perataan laba dipandang sebagai upaya strategis manajer untuk memenuhi kepentingan pribadi, seperti mengamankan posisi jabatan dan memaksimalkan bonus dengan cara mengelola persepsi milik melalui laporan keuangan. Selanjutnya terkait manajemen laba. Manajemen laba merupakan praktik yang dilakukan manajer untuk memengaruhi laba yang dilaporkan melalui fleksibilitas dalam standar akuntansi. Praktik ini tidak selalu melanggar aturan, tetapi dapat mengurangi kualitas informasi keuangan karena laba tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Lalu manajemen laba sebagai manajemen akrual, di mana manajemen laba umumnya dilakukan melalui pengelolaan akrual. Total akrual yang merupakan selisih antara laba bersih dan arus kas operasi terbagi menjadi akrual non-diskresioner atau normal dan akrual diskresioner atau hasil dari kebijakan manajer. Dalam penelitian, akrual diskresioner sering digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan bagian akrual yang tidak dapat dijelaskan oleh aktivitas normal perusahaan. Praktiknya dapat terlihat pada penggunaan estimasi seperti depresiasi, cadangan kerugian, hingga provisi pajak. Model akrual. Untuk mengukur manajemen laba, digunakan berbagai model akrual yang diawali dengan perhitungan total akrual, baik melalui pendekatan neraca maupun arus kas. Setelah itu, akrual diskresioner diestimasi menggunakan beberapa model utama. Model De Angelo dan Haley berbasis data historis, sedangkan model Jones dan Modified Jones mengontrol perubahan ekonomi serta potensi manipulasi pendapatan. Selain itu, model industri mempertimbangkan karakteristik sektor dan model Kang serta Sivaramakrishnan menggunakan pendekatan alternatif berbasis rasio. Perbedaan model-model ini terletak pada asumsi dan metode dalam memisahkan akrual normal dan tidak normal. Lalu salah penilaian atau mispricing atas akrual diskresioner. Dalam pasar modal, investor seringkali tidak membedakan dengan baik antara komponen akrual dan arus kas dalam laba. Akrual cenderung kurang stabil dibandingkan arus kas, tetapi pasar sering melebihkan persistensinya. Hal ini menyebabkan adanya mispricing, di mana harga saham tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Akibatnya terjadi pembalikan laba di periode berikutnya yang sering mengejutkan pasar. Lalu isu-isu dalam manajemen laba. Manajemen laba dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan untuk memenuhi target laba, lalu kontrak kompensasi, serta kepentingan pasar modal. Praktik ini sering dilakukan untuk mencapai ambang tertentu, seperti menghindari kerugian atau memenuhi ekspektasi analisis. Selain itu, asimetri informasi dan tekanan regulasi juga mendorong manajer untuk mengelola laba, di mana strategi yang digunakan itu meliputi pemilihan metode akuntansi, penggunaan estimasi subjektif, dan pengaturan waktu transaksi. Meskipun masih dalam batas standar akuntansi, praktik ini dapat berdampak pada distorsi informasi dan juga pengambilan keputusan. Lalu indikator yang terakhir yaitu akuntansi yang bersifat paradigma. Akuntansi sebagai ilmu paradigma ini karena terdapat berbagai paradigma yang saling bersaing untuk menjelaskan dan mengembangkan teori akuntansi. Kondisi ini muncul terutama ketika akuntansi berada pada tahap krisis, sehingga tidak ada satu pendekatan yang benar-benar dominan. Setiap paradigma memiliki teori, metode, dan juga fokus kajian atau domain yang berbeda dalam melihat permasalahan akuntansi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teori akuntansi berkembang dari berbagai sudut pandang, bukan dari satu kerangka tunggal. Nah, di sini terdapat beberapa paradigma utama dalam akuntansi yang meliputi
paradigma antropologis yang menetapkan praktik akuntansi sebagai domain utama akuntansi. Lalu paradigma perilaku pasar yang menekankan reaksi pasar modal sebagai domain akuntansi. Lalu paradigma peristiwa ekonomi yang berfokus pada prediksi peristiwa ekonomi sebagai domain akuntansi. Lalu paradigma proses keputusan yang menekankan teori keputusan dan proses pengambilan keputusan individu sebagai domain akuntansi. Lalu paradigma laba ideal yang berfokus pada pengukuran kinerja sebagai domain akuntansi. Lalu paradigma ekonomi informasi yang menekankan evaluasi informasi sebagai domain akuntansi. Serta yang terakhir yaitu paradigma perilaku pengguna yang berfokus pada perilaku pengguna informasi akuntansi sebagai domain akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.